Against the Gods Bab 2157, Penguasa Abis. Suara di sampingnya setenang asap dan setipis kabut. Namun, ketika sampai di telinga Yun Ce, setiap kata bagaikan tusukan es yang menusuk jantungnya, membuatnya merasa dingin di sekujur tubuhnya, seolah-olah darah di tubuhnya membeku di pembuluh darahnya. Apa yang dia katakan? Apa sebenarnya yang dia katakan? Bahkan ketika menghadapi makhluk tertinggi di abis untuk pertama kalinya, ia tetap tenang dan kalem. Namun saat ini, ia harus mengerahkan seluruh tekadnya hanya untuk meredam getaran yang menjalar di bawah kulitnya. Tetap saja, ujung jarinya melengkung tak terkendali. Apa yang dia katakan? Suara Lisu menggema dengan keterkejutan yang sama yang mengguncang jiwa Yun Ce. Kaisar Kabut. Tapi, Kaisar Kabut, jelas hanyalah entitas palsu yang kamu buat-buat. Jadi, apakah dia berbohong, atau apakah Kaisar Kabut benar-benar ada di dalam lautan berkabut? Yun Ce tidak mampu menjawab. Rasa dingin yang menusuk tulang itu menjalar ke seluruh tubuhnya untuk waktu yang lama. Dari tulang punggungnya, ke anggota tubuh dan tulang-tulangnya, hingga ke kedalaman jiwanya, hampir membekukan seluruh lautan jiwanya, merampas kemampuan berpikirnya untuk beberapa saat. Dia tidak menyembunyikan keterkejutannya, karena makhluk hidup manapun yang mendengar kebenaran seperti itu pasti akan kehilangan persepsinya tentang realitas dan akan benar-benar ngeri. Meskipun, yang benar-benar mengejutkannya bukanlah kebenaran itu sendiri, melainkan kata-kata Kaisar Kabut. Mosu memutar tubuhnya, tidak melihat ekspresi terkejut Yun Ce. Dengan lambaian tangannya yang ringan, ruang di hadapan mereka melengkung dan bergeser, dan surga seberang lenyap dari pandangan. Makhluk-makhluk di dalam surga seberang tetap sama sekali tidak menyadari apapun, terus mengikuti takdir dan hukum yang telah ditentukan sebelumnya, terus menjelajahi, selamanya hidup dalam sesuatu yang mereka yakini sebagai realitas. Yun Ce akhirnya menemukan suaranya, dengan rasa sedih yang mendalam, ketika sesuatu telah ada dalam persepsi seseorang sejak awal, itu menjadi keyakinan bawaan yang diterima begitu saja. Karena itu, tidak seorang pun pernah mempertanyakan mengapa debu jurang berkumpul sendiri di lautan berkabut, atau mengapa binatang jurang dan hantu jurang tidak pernah meninggalkannya. Benar. Mosu menatap kehampaan di hadapannya dan berkata dengan lemah, dan tidak seorang pun pernah mempertanyakan mengapa makhluk hidup berjalan tegak di tanah, alih-alih tergantung terbalik di langit. Juga tidak seorang pun mempertanyakan mengapa mata mereka dapat melihat dunia dan telinga mereka dapat mendengar suara-suara yang jauh. Yun Ce sekali lagi teringat perkataan Chi Wuyao, hal yang paling menakutkan bukanlah hal yang tidak diketahui, melainkan terperangkap oleh apa yang sudah diketahui. Namun, senjata terhebatnya dalam rencananya melawan abis adalah memanfaatkan keyakinan bawaan para penghuninya. Namun, tanpa ia sadari, dirinya sendiri pun telah lama terperangkap dalam sangkar tak kasat mata yang dibentuk oleh persepsinya sendiri. Ketika dia, dengan menyamar sebagai Kaisar Kabut, menciptakan rumor untuk menggoyahkan kepercayaan pada Kaisar Yuan, ia telah memanfaatkan fenomena-fenomena yang tidak terjelaskan di permukaan abis. Tapi pada saat itu, ia juga secara naluriah percaya bahwa debu jurang yang berkumpul di lautan berkabut dan binatang jurang yang tinggal di sana hanyalah hukum alam mereka sendiri, sebagaimana sungai mengalir ke laut, dan ikan hanya bisa hidup di air. Ia tidak pernah mempertimbangkan, atau lebih tepatnya, tidak pernah berani mempertimbangkan bahwa semua itu benar-benar hasil dari kendali suatu kekuatan. Yun Ce menatap Mosu, ekspresinya menunjukkan perpaduan sempurna antara keterkejutan dan rasa ingin tahu. Semua orang di kerajaan penenun mimpi yakin bahwa Kaisar Kabut hanyalah rekayasa, tipuan yang disengaja untuk menciptakan kekacauan. Lagi pula, dia hanya muncul sesekali, dan tidak seorang pun pernah melihat wujud aslinya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar ada. Ia tidak pernah membayangkannya, bahkan tidak pernah mempertimbangkannya. Ia lebih suka percaya bahwa Kaisar Yuan, seperti dirinya, sedang mengarang kebohongan. Karena keberadaan Kaisar Kabut itu sendiri, seharusnya sebuah kebohongan, kebohongan yang ia buat dengan tangannya sendiri. Namun, meskipun ia punya banyak alasan untuk menipu Mosu, Mosu tidak punya alasan untuk menipunya. Prasyarat untuk menipu adalah memiliki motif tersembunyi. Apa yang mungkin diinginkan Mosu darinya? Ia berjuang agar fluktuasi emosinya terlihat stabil di permukaan, tetapi gejolak di dalam hatinya bagaikan lautan yang diterjang badai, tak kunjung tenang. Jika Kaisar Kabut benar-benar ada di dunia ini, dan jika Kaisar Kabut ini cukup kuat untuk mengumpulkan semua debu jurang di dunia dan memaksakan aturan pada semua binatang jurang dan hantu jurang, maka kekuatannya. Tidak. Aku harus fokus menghadapi situasi saat ini. Aku tidak boleh memikirkan Kaisar Kabut dan apapun yang ada di belakangnya untuk saat ini. Aku tidak bisa. Mosu menoleh, seolah membaca pikiran Yun Ce yang belum terucap. Dia bertanya, kamu ingin tahu tentang Kaisar Kabut? Tentu saja. Yun Ce mengangguk, nadanya dipenuhi rasa ingin tahu yang alami. Aku yakin siapapun di dunia ini yang mendengar kebenaran seperti itu pasti ingin tahu seperti apa sosok Kaisar Kabut itu, dan mengapa dia belum pernah muncul sebelumnya. Namun, karena kalian pernah bertukar janji, kurasa itu pasti melibatkan rahasia yang tidak boleh diketahui orang luar. Jadi, kurasa lebih baik aku tidak bertanya. Guruku juga pernah berkata bahwa dalam hidup, semakin sedikit yang kamu tahu, semakin nyaman kamu hidup. Senyum tipis tersungging di bibir Mosu, lembut dan hangat. Namun,
Di balik kelembutan itu, seakan-akan ada seberkas perasaan lain yang tidak bisa dijelaskan, semacam kasih sayang. Ia teringat masa lalu, ketika kakaknya, Nisuan, selalu menatapnya dengan senyum, dengan sabar menjawab semua pertanyaannya, betapapun aneh, kekanak-kanakan, atau lucunya pertanyaan itu. Aku belum pernah benar-benar melihat Kaisar Kabut. Mosu memulai dengan lembut, membuat Yun Ce terkejut. Mosu kembali mengalihkan pandangannya ke depan dan melanjutkan perlahan, apa yang kulihat dari Kaisar Kabut sama saja dengan manifestasinya saat ini di dunia. Ia tersembunyi di dalam debu jurang yang pekat, yang tidak dapat ditembus oleh mata maupun indera. Dia tampil dengan wujud yang terdistorsi, dan memancarkan suara samar yang tak terbaca, serta aura yang benar-benar asing, bahkan bagiku. Yun Ce. Mosu melanjutkan, sebagai putra dari seorang dewa pencipta, aku dapat dengan mudah mengenali cahaya ilahi dari berbagai dewa pencipta dan merasakan aura ilahi ras dewa. Namun, aura yang terpancar dari Kaisar Kabut itu memberiku rasa kehalusan yang belum pernah kualami. Rasa ilusi, dan bahkan, perasaan transendensi yang luar biasa, seolah-olah dia berada di atas para dewa pencipta. Jantung Yun Ce terasa seperti diremas paksa, dan rasa sesak yang mengerikan langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Tetapi mustahil ada makhluk yang melampaui dewa pencipta. Entah itu indera tidak nyata, ilusi, atau absurditas, semuanya mengarah pada satu kemungkinan. Kaisar Kabut bukanlah makhluk sejati dengan tubuh fisik, melainkan kehendak abis itu sendiri, yang lahir dari debu jurang selama jutaan tahun evolusi. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, setidaknya, sejauh yang bisa kufikirkan, saya tidak dapat memikirkan kemungkinan lain. Jadi begitu. Yun Ce mengangguk perlahan. Sebuah kehendak yang lahir dari debu jurang yang tak berujung. Pantas saja ia bisa mengumpulkan semua debu jurang di dunia dan memaksakan hukum pada binatang jurang yang tidak berjiwa. Mengumpulkan debu jurang ke dalam lautan berkabut, memungkinkan munculnya ruang untuk kelangsungan hidup jangka panjang. Mengurung binatang jurang dan hantu jurang di lautan berkabut, yang memungkinkan makhluk hidup di tanah suci hidup damai. Kalau begitu, apakah Kaisar Kabut, ini merupakan kehendak yang sangat baik? Menghadapi pertanyaan yang jawabannya tampak jelas, Mosu justru terdiam lama. Yun Ce mengerutkan kening, apakah pertanyaanku salah? Mosu menggelengkan kepalanya pelan, tidak. Aku hanya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Karena di duniaku, batas antara kebaikan dan kejahatan sudah lama kabur. Yun Ce pun terdiam. Persepsinya sendiri tentang batas antara kebaikan dan kejahatan tidak lagi sejelas masa mudanya. Apakah gurumu pernah bercerita kepadamu tentang artefak ras iblis yang hilang? Mosu tiba-tiba bertanya. Pertanyaan itu mengejutkan Yun Ce, namun ia segera menjawab, cermin penembus kekosongan Panming, dan mutiara iblis nirvana. Namun, guru juga mengatakan bahwa, hilangnya, kedua artefak iblis itu tidak dipublikasikan pada saat itu. Satu-satunya alasan beliau mengetahuinya adalah karena ayahmu, Kaisar Ilahi Penghukum Surga, yang memberitahunya. Mosu tidak menghiraukan kata-katanya yang terakhir dan berkata dengan tenang, saat itu, Xiao Dai melindungiku dari serangan mematikan, dan kami jatuh ke jurang ketiadaan bersama-sama. Debu jurang pada masa itu jauh lebih mengerikan daripada sekarang. Tulang-tulangku hancur berkeping-keping, dan Xiao Dai terluka parah. Baik cermin penembus kekosongan Panming maupun mutiara iblis nirvana berada di ambang kehancuran. Yun Ce menahan napas dan mendengarkan dengan tenang. Fragmen ingatan Nisuan memberitahunya bahwa serangan pedang leluhur penghancur surga itulah yang telah menjatuhkan Mosu dan Pan Xiao Dai ke dalam jurang ketiadaan. Jika bukan karena dua artefak iblis yang menghalangi serangan itu, Mosu dan Pan Xiao Dai pasti sudah musnah di tempat. Namun, harga yang harus dibayar adalah kedua artefak itu hampir hancur. Meskipun cermin penembus kekosongan Panming dan mutiara iblis tidak termasuk dalam 7 harta karun surgawi yang mendalam, keduanya merupakan artefak yang paling mendekati tingkat tersebut di dunia. Namun, hanya dengan satu serangan dari pedang leluhur penghancur surga, keduanya hampir hancur. Bertahan pada domain iblis yang nyaris tak tertopang oleh cermin penembus kekosongan Panming yang retak, Xiao Di dan aku berhasil bertahan hidup untuk sementara waktu. Namun, cermin yang retak itu tidak mampu bertahan lama, dan Xiao Di telah jatuh dalam tidur panjang, dan kehilangan keinginan untuk hidup. Antara langit dan bumi, hanya ada keputusasaan. Berada di dunia kematian, kekasih yang tak bernyawa, penghalang yang runtuh, diri yang sendirian. Itu adalah keputusasaan yang begitu mendalam. Kehilangan keinginan untuk hidup. Gumam Yun Ce tanpa sadar. Mengingat masa lalu yang jauh, suara Mosu terdengar sangat tenang, tepat saat aku menggendong Xiao Dai, hendak mengakhiri hidupku, aku melihat kabut abu-abu yang terdistorsi dan mendengar suara pertama dari dunia ini. Dia menyebut dirinya penguasa abis, mengklaim bahwa dia dapat memperbaiki artefak iblisku yang rusak dan membuatku bertahan hidup di dunia ini untuk waktu yang lama. Harganya adalah untuk memenuhi keinginannya. Batas waktunya adalah 5 juta tahun. Jantung Yun Ce kembali berdebar kencang. Tidak mampu menahan keresahannya yang mendalam, ia bertanya, keinginan apa yang dia bicarakan. Mosu terdiam cukup lama. Karena menyangkut janji antara dirinya dan Kaisar Kabut, Yun Ce mengira itu sesuatu yang tabu dan hendak mengganti topik, namun kemudian ia mendengar Mosu berkata perlahan, ini menyangkut janjiku, dan ini menyangkut Xiao Dai, jadi aku tidak bisa membicarakannya lebih dalam. Tapi bisa kukatakan, tempat yang ia inginkan, sama dengan tempat yang kuinginkan.
Setelah jeda singkat, 3 kata perlahan keluar dari bibirnya. Tanah suci abadi. Bes. Sesuatu seakan meledak di benak Yun Ce. Rasa dingin yang mengalir di sekujur tubuhnya lenyap, digantikan oleh rasa hampa, seolah tubuhnya tiba-tiba menghilang. Sejak memasuki abis, ia telah menggunakan kemampuan istimewanya untuk mengendalikan debu jurang, sekaligus mengeksploitasi berbagai kelemahan cara berpikir makhluk-makhluk di dalamnya. Dengan memanfaatkan kelemahan cara berpikir mereka, mulai dari kecenderungan untuk salah menilai hingga mudah tertipu oleh keyakinan sendiri, ia menangkap setiap peluang dan keberuntungan dengan ketajaman luar biasa. Dalam hanya beberapa tahun yang singkat, tahap awal rencananya telah rampung, menjerumuskan abis ke dalam kekacauan, sambil diam-diam menggenggam nasib beberapa kerajaan dewa besar di balik layar. Kedamaian dan keseimbangan abadi 6 kerajaan dewa berarti kekhawatiran terbesar mereka selalu tentang suksesi, bukan kelangsungan hidup atau ancaman eksternal. Dengan berbagai faktor yang saling melengkapi, meskipun Yun Ce selalu berhati-hati dan waspada, langkahnya sejauh ini sangat lancar di abis. Bahkan setelah menginjakkan kaki di tanah suci, ia telah menjalani setiap langkah rencananya dengan sangat jelas, tanpa penyimpangan besar. Namun hari ini, dalam rentang waktu yang sesingkat itu, jiwanya telah dihantam oleh beberapa pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya, pukulan yang sangat besar. Di tengah dentingan lautan jiwanya, ia mendengar suara musuh terus terngiang di telinganya. Saat itu, aku merespons dengan linglung, seperti orang yang tenggelam, secara naluriah meraih sedotan yang tiba-tiba muncul. Kemudian, dia memenuhi setiap kata yang telah diucapkannya. Debu jurang yang mengerikan itu dengan cepat surut, akhirnya terkonsentrasi di pusat dunia untuk membentuk lautan berkabut. Maka, tanah suci, mulai bermunculan satu demi satu di dunia yang dulunya hanya berisi kehancuran. Sejak saat itu, makhluk hidup yang jatuh ke jurang ketiadaan dan selamat memiliki tempat untuk hidup. Dan aku, mengikuti jejak seorang kaisar yang telah kupelajari dari banyak dunia, menyatakan diriku sebagai pencipta dunia dan memproklamasikan diriku sebagai Kaisar Yuan hingga saat ini. Kaisar Yuan pada masa itu dan Kaisar Yuan pada masa kini, meskipun orangnya sama, juga sangat berbeda. Bertahun-tahun penuh perubahan dan kesendirian sudah cukup untuk mengubah temperamen dan jiwa seseorang secara menyeluruh. Lalu, suara Yun Ce terdengar tercekat, saat itu, apakah Kaisar Kabut benar-benar memperbaiki cermin penembus kekosongan Panming dan mutiara iblis Nirvana? Itu adalah artefak iblis setingkat harta karun surgawi yang mendalam. Mosu berkata, ya. Dia tidak hanya memperbaikinya, tetapi juga memodifikasinya. Modifikasi. Yun Ce terkejut. Namun kali ini, Kaisar Yuan tidak menanggapi, malah dengan tenang mengalihkan pembicaraan, semua yang dia lakukan bukan tanpa harga. Dan harga itu adalah tidur selama 5 juta tahun. Dia berkata bahwa kekuatannya yang hilang akan membutuhkan 5 juta tahun tidur untuk pulih. Selama 5 juta tahun ini, dia tidak akan memiliki kesadaran, dan dunia ini akan menjadi milikku untuk diperintah sesukaku. Namun, jika, setelah 5 juta tahun, ketika dia terbangun, dan aku tidak memenuhi janjiku, dia akan mengambil kembali semua yang telah dia berikan dan menjatuhkan hukuman yang paling kejam kepadaku. Tapi, aku tidak pernah menyangka bahwa setelah hanya 3 juta tahun, dia sudah terbangun. Yun Ce menatap tajam ke arah Kaisar Yuan, dan tiba-tiba, tekanan berat di hatinya dan gejolak di lautan jiwanya surut seperti air pasang. Tidur selama 5 juta tahun. Dan dari penciptaan dunia, hingga saat ini, paling lama hanya 3 juta tahun yang telah berlalu di dunia abis. Itu berarti, Kaisar Kabut, seharusnya masih tertidur selama 2 juta tahun lagi. Sialan. Hampir saja jantungku meledak. Yun Ce mengumpat dengan keras di dalam hatinya, tubuhnya merasakan kelelahan seakan-akan dia baru saja selamat dari malapetaka. Menurut Li Su, hukum waktu di dunia abis sudah diambang kehancuran. Ketika itu terjadi, seluruh dunia abis akan hancur, dan bahkan mungkin akan menghantam dunia kehidupan. Lupakan 2 juta tahun, dunia abis kemungkinan besar akan runtuh total dalam 20.000 tahun. Pada saat itu, Kaisar Kabut akan hancur begitu saja dalam tidurnya. Bukan hanya ia tidak lagi mengancam, ia bahkan mungkin tidak akan sempat bangun. Oleh karena itu, meskipun Kaisar Kabut benar-benar ada di dunia ini, ia adalah makhluk yang sedang tidur, makhluk yang ditakdirkan untuk tidak pernah melihat hari kebangkitannya. Jadi, dia masih satu-satunya Kaisar Kabut di dunia ini. Jalan yang harus dia tempuh masih sama seperti sebelumnya. Bab 2158, Obsesi Sedalam Jurang. Ketika pikirannya rileks dan kejernihan yang dingin mengembalikan akal sehatnya, Yun Ce segera menyadari sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Ia menopang dagunya dengan tangan, dan setelah merenung sejenak, tiba-tiba ia bertanya dengan ekspresi terkejut, karena, Kaisar Kabut, itu begitu kuat, kebangkitannya yang terlalu dini pasti akan menjadi ancaman besar. Tapi kenapa kamu begitu? Acuh tak acuh. Kaisar Kabut adalah penguasa sejati jurang ketiadaan. Ia cukup kuat untuk menciptakan lautan berkabut dan memperbaiki atau bahkan, memodifikasi, 2 artefak iblis terkuat. Agar makhluk mengerikan seperti itu bisa bangkit dari tidurnya, Kaisar Yuan seharusnya tidak bersikap sebegitu acuh, apapun situasinya. Terutama karena mereka telah berjanji satu sama lain 3 juta tahun yang lalu. Di bawah tatapan mata Yun Ce yang tajam, ekspresi Mosu tidak berubah, jelas ia sudah memperkirakan Yun Ce akan memiliki keraguan seperti itu. Ia tidak langsung menjawab, dan malah berkata perlahan,
mengumpulkan debu jurang dan memperbaiki artefak iblis bukanlah tugas yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Sebelum semuanya selesai, aku telah berkali-kali berhubungan dengannya. Dan perlahan-lahan aku menyadari bahwa seiring menyusutnya debu jurang, jarak di antara kami bertambah jauh setiap kali ia muncul. Kemudian, setelah lautan berkabut terbentuk, dia hanya akan muncul di dalamnya. Dari sini, aku memastikan satu hal, bahwa dia hanya bisa muncul di tempat di mana debu jurang cukup padat. Dia tidak bisa ada di tempat yang tipis, apalagi di ruang yang tidak ada debu jurang. Ia sedikit memiringkan kepalanya ke belakang, suaranya panjang dan berlarut-larut, dan karena itulah, dunia ini mendapatkan tanah suci. Tatapan Yun Ce membeku sesaat sebelum dia berkata dengan sedikit kesadaran, jadi, alasan awalmu menciptakan tanah suci ini adalah untuk menghadapi Kaisar Kabut. Kaisar Yuan tidak membenarkan maupun membantahnya, dan melanjutkan, dia memang memiliki kekuatan yang dahsyat dan aneh, tetapi kekuatan itu tampaknya dibatasi oleh bentuk keberadaannya. Kalau tidak, mengapa dia perlu meminjam tangan makhluk dunia lain sepertiku untuk mencapai tujuannya? Kemudian, ia menciptakan lautan berkabut, memperbaiki artefak iblis, dan tertidur panjang. Namun, dunia tidak membeku hanya karena penguasa abis sedang tertidur. Sebaliknya, dunia terus mengalami perubahan yang luar biasa. Ia mengangkat tangan, ujung jarinya menyentuh udara, dulu, debu jurang di seluruh abis, baik di lautan berkabut maupun di negeri orang hidup, jauh lebih mengerikan daripada sekarang. Tapi setelah bertahan hidup di abis, aku samar-samar bisa merasakan debu jurang di sekitarku perlahan menipis. Meskipun perubahan yang terlihat hanya terjadi setiap 10.000 tahun, proses ini benar-benar terus berlangsung. Baru kemudian aku mengerti bahwa itu adalah aura kehidupan, yang perlahan merembes dari dunia lain, sesuatu yang disebutkan oleh Kaisar Ilahi Penghukum Surga ketika dia memberitahuku tentang asal-usul kekacauan primal. Ia memanggilnya, Kaisar Ilahi Penghukum Surga, bukan, Ayah Dewa. Nada suaranya tidak menunjukkan jejak keintiman atau jarak, seolah-olah ia menyebut nama orang asing. Kemudian, sekitar tahun ke-1 jutaku di abis, masuknya, aura kehidupan, tiba-tiba meningkat menjadi beberapa kali lipat, lalu puluhan, lalu ratusan kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Hal itu juga disertai oleh ki kekacauan primordial dan aura ilahi elemen. Jelas, sebuah peristiwa dahsyat telah terjadi di dunia lain. Kemudian, saya mengetahui dari makhluk-makhluk yang jatuh ke abis, bahwa ras dewa dan ras iblis akhirnya meletus dalam perang yang dahsyat, yang mengakibatkan terkuburnya dewa dan iblis, hancurnya langit dan bumi, serta runtuhnya tatanan alam. Yun Ce. Bencana di dunia lain membawa bencana yang serupa ke abis. Gelombang besar aura kehidupan, menetralkan, debu jurang, sementara ki kekacauan primordial dan aura ilahi elemen memperkaya energi spiritual dunia, yang sangat meningkatkan kecepatan dan kekuatan kultivasi energi mendalam unsur. Perubahan ini berlangsung selama 500.000 tahun sebelum mulai melemah secara bertahap, dan baru sebagian besar berhenti setelah 1 juta tahun. Yun Ce tahu bahwa inilah saatnya perang antara dewa dan iblis berakhir. Aura kehidupan masih terus merembes hingga sekarang, tetapi telah kembali ke tingkat yang dulu, sangat samar. Jurang ketiadaan hari ini sangat berbeda dari jurang ketiadaan 3 juta tahun yang lalu. Dan aku yang sekarang bukanlah aku yang 3 juta tahun yang lalu. Jadi, Yun Ce tampak sedikit mengerti, maksudmu, bahkan meskipun Kaisar Kabut terbangun, dia tidak lagi menjadi ancaman bagimu. Mosu masih tidak menjawab secara langsung, atau mungkin ia memang tidak peduli apakah Kaisar Kabut itu ancaman baginya. Ia berkata perlahan, sekalipun ia melepaskan lautan berkabut dan sekali lagi menyelimuti abis dengan debu jurang, ia tetap tidak akan benar-benar bisa mengusikku. Lagi pula, karena terbangun sebelum waktunya, kekuatannya jelas belum sempurna. Sebagaimana fakta telah menunjukkan, meskipun ia merasakan kelainan dan terbangun lebih awal, ia hanya bisa meringkuk ketakutan dan meraung di dalam lautan berkabut. Beberapa tahun telah berlalu, namun ia bahkan belum mampu melangkah keluar, apalagi mendekati tanah suci. Setiap kemunculannya, setiap raungan yang ia lontarkan, hanyalah pelampiasan atas ketidakmampuan dan ketidakberdayaannya sendiri. Jika memang begitu, dan dengan tanah suci abadi yang begitu dekat, mengapa aku harus mengalihkan perhatianku kepadanya? Dengan kondisinya saat ini, apakah ia layak mendapatkannya? Yun Ce merasakan hatinya perlahan tenggelam ke dalam lautan dingin yang dalam. Ketika Mosu berbicara tentang melepaskan lautan berkabut dan menyelimuti abis dengan debu jurang sekali lagi, raut wajahnya begitu tenang dan acuh tak acuh, tanpa sedikit pun rasa iba, bahkan tanpa rasa dingin. Seolah-olah nyawa yang tak terhitung jumlahnya di abis yang pasti akan menghadapi kehancuran bukanlah apa-apa di matanya. Ia ingin bertanya, apakah kamu yakin, Kaisar Kabut, yang muncul sekarang adalah penguasa abis yang sama dari dulu? Dan apa sebenarnya yang disebut, kelainan, ini? Namun setelah berpikir sejenak, ia menahan diri. Aku mengerti. Yun Ce mengangguk kecil. Seperti yang kamu katakan sebelumnya, hidupmu sekarang hanya punya ruang untuk satu hal. Mosu meliriknya, senyum tipis tersungging di bibirnya, benar. Semua pikirannya kini terfokus pada satu hal. Mengenai hal lainnya, bahkan jika Kaisar Kabut terbangun, bahkan jika langit runtuh dan bumi terbelah, bahkan jika abis musnah, selama itu tidak mengganggunya, ia sama sekali tidak peduli. Jawaban lembutnya ditujukan pada Yun Ce, matanya menatap lurus ke arah Yun Ce. Dia memberitahunya, tanpa ada usaha untuk menyembunyikannya,
bahwa meskipun dia adalah penerus Nisuan, meskipun dia adalah saudara yang bersedia diakuinya dan merupakan kejutan dari surga, dia tidak akan pernah bisa melampaui satu-satunya hal yang ada di hatinya. Bahkan jika Nisuan sendiri terlahir kembali. Keduanya saling menatap selama beberapa tarikan napas sebelum Yun Ce berkata dengan tulus, ketika kamu berhasil menciptakan dunia kecil yang utuh dengan sedikit kekuatan Dewa Pencipta, kamu pasti mengerti bahwa kamu telah menyentuh batas level Dewa Pencipta. Meskipun Dewa Pencipta adalah makhluk istimewa yang diciptakan secara pribadi oleh Dewa Leluhur, dan makhluk duniawi hanya dapat mendekati tingkat itu tetapi tidak pernah mencapainya, fakta bahwa kamu dapat menyentuh batas kekuatan itu berarti kekuatan dan kedudukanmu jauh melampaui semua makhluk hidup lain di era ini, termasuk 11 dewa sejati abis lainnya. Di tanah suci abadi yang ingin kamu masuki, mustahil ada makhluk lain yang dapat menandingimu. Dengan kata lain, di seluruh primal chaos, kamu tidak diragukan lagi adalah eksistensi terkuat, begitu kuatnya hingga kamu bahkan tidak melirik Kaisar Kabut yang telah terbangun. Seseorang sekuat dirimu seharusnya menjadi orang yang paling bebas di dunia. Apapun yang ingin kamu lakukan, tidak seorang pun bisa menghentikanmu, dan tidak seorang pun berani menentangmu. Tidak ada yang tidak bisa kamu raih, dan tidak ada yang tidak bisa kamu capai. Tapi kenapa, kamu begitu keras kepala memenjarakan dirimu sendiri di dalam sangkar, menolak kebebasanmu, bahkan tidak memberi waktu istirahat sejenak, padahal kamu jelas-jelas berdiri di puncak dunia. Saya yakin kamu pasti tahu bahwa dengan kekuatanmu, kamu lebih dari mampu untuk meluangkan waktu untuk hal-hal lain sambil mengejar tujuanmu. Orang-orang mengejar kekuasaan, tetapi mereka yang benar-benar terobsesi dengan jalan yang mendalam sangat sedikit. Sebagian besar mencari kekuasaan besar untuk berdiri di tempat yang lebih tinggi, untuk dengan bangga menikmati kekaguman orang lain, untuk memandang rendah dan memanipulasi nasib yang lemah, dan untuk memuaskan hasrat mereka sendiri dengan sembrono. Namun musuh, makhluk terkuat di seluruh primal chaos, sebuah eksistensi yang mendekati tingkat dewa penciptaan, telah menenun untuk dirinya sendiri sebuah sangkar kesengsaraan dan kesepian yang tak berujung, dan tidak pernah menyimpang selangkah pun darinya. Mosu tersenyum, lalu mengalihkan pandangannya, menatap kekosongan di hadapannya. Jika kakak Nisuan melihatku hari ini, dia pasti akan mencoba membujukku seperti yang kamu lakukan. Tapi, hanya hati sendiri yang tahu batasnya. Aku tidak layak. Apa maksudmu, tidak layak? Tanya Yun Ce. Mosu perlahan menutup matanya, menyembunyikan cahaya ilahi di dalamnya. Ia membukanya sesaat kemudian dan berkata pelan, dulu, jika Xiao Dai tidak melindungiku dengan tubuhnya, tubuh dan jiwaku pasti sudah musnah 3 juta tahun yang lalu. Tidak akan ada Mosu hari ini, tidak ada Kaisar Yuan, dan tidak akan ada dunia abis. Perlindungan dari 2 artefak iblis itu menyisakan sedikit kehidupan bagi Xiao Dai, tapi sedikit itu jauh lebih kecil daripada keinginannya untuk mati. Karena dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Saat berbicara tentang masa lalu itu, kata-kata dan ekspresi Mosu begitu tenang, tanpa getaran, tanpa riak emosi. Namun, kesedihan yang tak terlukiskan muncul secara spontan dari lubuk jiwa Yun Ce, menyebar tanpa suara melalui lautan kesadarannya. Cermin penembus kekosongan Panming adalah artefak iblis inti dari klan iblis Panming, yang mengandung energi spasial terkuat klan itu. Kaisar Iblis Panming sangat menyayangi Xiao Dai, dan beliau tidak segan-segan menempatkan artefak terpenting klan pada Xiao Dai, hanya untuk memastikan keselamatannya dari bahaya yang tidak terduga. Mutiara Iblis Nirvana adalah artefak iblis inti dari klan Iblis Nirvana, yang memiliki energi waktu terkuat klan, cukup untuk menyaingi mutiara langit abadi milik ras dewa. Pada saat itu, semua orang percaya bahwa mutiara Iblis Nirvana berada di tangan Kaisar Iblis Nirvana. Faktanya, bahkan di dalam ras iblis yang luas, kurang dari 10 orang yang tahu bahwa mutiara itu selalu di tangan putra mahkota Nirvana. Xiao Dai adalah salah satunya. Ini karena meskipun dia dan putra mahkota Nirvana berasal dari klan iblis yang berbeda, mereka tumbuh bersama dan sangat dekat, lebih dari sekadar saudara kandung. Menurutnya, dialah orang yang memperlakukannya dengan sangat baik di dunia. Nada bicara Mosu perlahan berubah. Saat itu, berita bahwa Kaisar Ilahi Penghukum Surga berniat mengeksekusiku secara pribadi di alam dewa permulaan mutlak sengaja disebarkan olehnya untuk memancing Xiao Dai ke sana. Dengan kekuatan spasial cermin penembus kekosongan Panming, ada harapan besar untuk menyelamatkanku, bahkan dari Kaisar Ilahi Penghukum Surga sendiri. Saat itu, Kaisar Ilahi Penghukum Surga punya alasan yang menurutnya tak terelakkan untuk mengeksekusiku. Sedangkan Xiao Dai, ia sangat membencinya. Ia ingin membunuhnya lebih parah lagi, dan mungkin merebut cermin penembus kekosongan Panming dalam prosesnya. Xiao Dai sangat pintar, bagaimana mungkin dia tidak tahu. Tapi dia tetap datang. Dan dia tidak hanya membawa cermin penembus kekosongan Panming, tapi juga mutiara iblis Nirvana. Yun Ce sudah mengetahui sebagian hal ini dari pecahan ingatan Nixuan, tetapi mendengarnya dari Mosu sekarang merupakan pengalaman yang sama sekali berbeda. Kemunculan mutiara iblis Nirvana sungguh di luar dugaan Kaisar Ilahi Penghukum Surga. Ledakan kekuatan ruang dan waktu yang dahsyat itu bahkan sempat menyegel kekuatan Dewa Penciptanya. Namun, sesaat sebelum kami hendak melarikan diri, ia menggunakan pedang leluhur untuk memadamkan semua harapan. Tatapan Mosu sedikit terangkat, seolah menembus ruang dan waktu yang jauh. Aku ingat di masa mudaku, aku menyimpan kerinduan yang tak berujung akan kekuatan tertinggi. Aku pernah bertanya kepadanya, dalam keadaan apa cahaya suci pedang leluhur akan bersinar di dunia. Dia berkata,
hanya ketika tidak ada pilihan lain. Dia berkata, dia lebih suka tidak pernah menggunakan kekuatan pedang leluhur seumur hidupnya. Pada hari itu, akhirnya aku menyaksikannya memperlihatkan pedang leluhur penghukum surga dan melepaskan kekuatannya, kekuatan yang cukup untuk menghancurkan jalan surgawi. Dan itu ditujukan kepadaku. Tidak seorang pun di dunia ini yang dapat benar-benar memahami emosi yang dirasakan Mo Su pada saat itu. Kekuatan pedang leluhur telah menghancurkan segel ruang dan waktu, merusak cermin penembus kekosongan Panming dan mutiara iblis nirvana, serta melemparkan aku dan Xiao Dai, beserta kedua artefak iblis ke dalam jurang ketiadaan. Selama kejatuhan yang sia-sia itu, aku mengetahui bahwa dia telah melarikan diri dari klannya dengan cermin penembus kekosongan Panming, dan bahwa dia telah menipu dan merebut mutiara iblis nirvana dari putra mahkota nirvana, memanfaatkan kasih sayang dan kepercayaannya terhadapnya. Dia mengkhianati klannya, menyakiti orang yang memperlakukannya dengan baik, putra mahkota nirvana, dan menyebabkan ras iblis kehilangan dua artefak iblis yang vital bagi kelangsungan hidup mereka, menjadikannya pendosa terbesar dalam sejarah klan iblis Panming dan seluruh ras iblis. Dan semua itu ia lakukan, untukku. Kata-kata dan suaranya tetap setenang sebelumnya. Karena gambaran, suara, semua rasa sakit dan keputusasaan saat itu telah mengukir dan menggores hati dan jiwanya berkali-kali selama jutaan tahun. Tidak seorang pun pernah tahu berapa banyak luka yang terukir di jiwa orang yang paling kuat di dunia ini. Luka yang berdarah abadi, luka yang tidak akan pernah sembuh. Aku bertanya padanya, apakah itu sepadan? Dia berkata bahwa demi aku, dia tidak menyesal. Kemudian dia berkata bahwa dia tidak lagi punya muka untuk hidup di dunia ini. Bahkan jika dia bereinkarnasi setelah kematian dan menderita 10.000 kehidupan di api penyucian, dia tidak akan punya muka untuk bertemu siapapun dari ras iblis. Yun Ce menarik napas dalam-dalam, tetapi dadanya masih terasa berat dan sesak. Ayah kandungku sendiri, demi keadilan yang dia junjung tinggi, tidak ragu menggunakan pedang leluhur kepadaku. Dan Xiao Daiku, demi aku. Suaranya terhenti. Ia mengalihkan pandangannya, dan tetap saja, tidak ada emosi yang terlihat di matanya. Jadi, sekarang kamu mengerti maksudku dengan tidak layak. Yun Ce terdiam sesaat. Apa pentingnya kekuatan tertinggi? Suara Mo Su melembut, seolah berbicara kepada Yun Ce, tetapi lebih kepada dirinya sendiri. Apa yang kukejar adalah sesuatu yang, bagi orang biasa, semudah mengangkat tangan. Jika aku bisa membuatnya terbangun dengan selamat, maka kekuatan, usia, status, semua yang kumiliki bisa kulepaskan, bisa kukorbankan. Yun Ce mendesah dalam hati dan hanya bisa berkata dengan pelan, tidak ada empati sejati di dunia ini. Karena itu, antara langit dan bumi, hanya ada satu orang yang bisa menghiburmu. Karena itu, demi dirimu, betapapun ia mendambakan tidur abadi, ia pasti akan bangun. Mo Su tersenyum, kali ini dengan kehangatan yang tak terhingga, tentu saja. Dia mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut menyentuh gelang hitam di pergelangan tangan kirinya, setiap jari menelusurinya dengan kasih sayang dan cinta yang tak berujung. Saat ini, cahaya merah tua tiba-tiba muncul di hadapan Mo Su. Api yang berkobar membentuk siluet seekor burung merah sebelum lenyap seketika. Ling Xian datang berkunjung. Sungguh langka. Mo Su mendesah pelan. Kupikir dia tidak akan pernah menginjakan kaki di aula ini lagi seumur hidupnya. Ling Xian, pendeta ilahi. Yun Ce memanfaatkan kesempatan itu untuk berkata, kalau begitu, sudah waktunya aku pergi. Kalau aku tinggal lebih lama lagi, aku khawatir Cai Liku akan mulai khawatir. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Yun Ce menyesalinya. Rasanya seperti menusuk Mo Su tepat di tempat yang paling sakit. Namun, Mo Su tersenyum dan berkata, baiklah. Aku menyaksikan Cai Li tumbuh dewasa. Dia memiliki hati yang murni. Karena hatinya milikmu, dia pasti akan setia padamu seumur hidup. Jangan pernah mengecewakannya. Tentu saja, jawab Yun Ce sambil tersenyum dan berbalik untuk pergi. Mo Su mengangkat tangannya dan menyentuh bahu Yun Ce. Seketika, ruang di hadapan mereka menyempit tajam. Dalam linglung sesaat, Yun Ce mendapati dirinya berdiri di depan pintu masuk aula. Mo Su tidak berhenti, melainkan berjalan keluar dari aula suci Eden bersama Yun Ce. Dugu Zuyuan, yang menjaga pintu masuk, tertegun beberapa saat ketika melihat Yun Ce muncul berdampingan dengan Kaisar Yuan, lalu ia membungkuk hormat. Badai keterkejutan melanda hatinya. Bahkan pendeta agung tidak akan pernah berani berjalan berdampingan dengan Kaisar Yuan. Tepat saat Yun Ce hendak mengucapkan selamat tinggal, Mo Su tiba-tiba berkata, sebagai kakakmu, ada sesuatu yang harus kuingatkan padamu. Tubuh Dugu Zuyuan bergetar hebat. Ia berlutut dengan satu kaki, tetapi hampir roboh dalam posisi bersujud penuh. Silakan bicara, kakak. Tubuh Dugu Zuyuan, yang baru saja distabilkan, hampir bergoyang lagi. Sebagai ksatria abis nomor 1, Dugu Zuyuan juga merupakan pelayan pribadi Kaisar Yuan dan memiliki status yang sangat istimewa di sisinya. Meskipun Kaisar Yuan telah menyetujui keinginan Yun Ce untuk tidak mempublikasikan persaudaraan sumpah mereka, tidak perlu menyembunyikannya dari Dugu Zuyuan. Ekspresi Mo Su tenang saat dia berbicara dengan lemah, Shen Wu Yanye telah mengembangkan niat untuk membunuhmu.